sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Kerin Usfunan, mahasiswa semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Nusa Cendana. Di sini, saya akan membahas 4 materi yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu yang pertama, apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Yang kedua, penyakit akibat kerja. Yang ketiga, kecelakaan akibat kerja. Dan yang keempat, ergonomi dan faal kerja. Yuk disimak. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu dan penerapannya yang secara teknis dan teknologis untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Sejarah dan perkembangan kesehatan dan keselamatan kerja. Sejarah tingkat dunia dimulai sejak adanya pekerjaan dalam hubungan dengan pengupahan. Pada abad ke-17, Bernardin Ramazzini atau Bapak Kesehatan Kerja dalam bukunya De Morbis Artificum Distriba menguraikan tentang berbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia dimulai dengan keluarnya peraturan tentang penjagaan keselamatan kerja di pabrik dan bengkel tahun 1910, kemudian Undang-Undang UAP dan pengaturannya tahun 1930. Hingga pada tahun 2003, keluar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya memuat tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja yaitu yang pertama, melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, menjamin proses produksi agar berjalan dengan lancar. Yang berikut, batasan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, kesehatan kerja. Kesehatan kerja terspesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, keselamatan kerja. Keselamatan kerja berhubungan dengan pengendalian secara teknis terhadap peralatan, bahan proses pengolahan, landasan tempat kerja, lingkungan kerja, dan cara melakukan pekerjaan sehingga terhindar dari kecelakaan. Yang berikut, ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Ilmu kesehatan dan keselamatan kerja meliputi penerapan berbagai keilmuan kedokteran, fisika, kimia, biokimia, sosial, dan fisiologi. Dalam penerapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan melalui disiplin ilmu-ilmu hygiene lingkungan kerja, toksikologi industri, gizi tenaga kerja, ergonomi, dan penerapan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang disebut juga dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. WHO mengkategorikan penyakit akibat kerja menjadi 4, antara lain, yang pertama, penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Yang kedua, penyakit yang dialami pekerja, salah satu penyebabnya adalah dari pekerjaan. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor penyebab lainnya. Dan yang keempat, penyakit di mana pekerjaan yang memperberat kondisi pekerja sebelumnya. Adapun faktor-faktor bahaya lingkungan kerja antara lain, yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik seperti suara tinggi atau kebisingan, temperatur atau suhu, sinar radiasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor kimia. Faktor kimia yaitu bahan-bahan, hasil atau sisa dari pekerjaan yang dilakukan seperti bahan baku, hasil produk, sisa produksi atau bahan buangan.
Efek terhadap tubuh seperti menimbulkan iritasi, alergi, keracunan sistematik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor biologis yaitu organisme hidup yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya adalah bakteri dan virus. Yang keempat, ada faktor ergonomi. Faktor ergonomi meliputi cara kerja, posisi kerja, perlengkapan dan peralatan berdesain buruk, atau gerakan monoton yang berulang. Contohnya, tempat duduk yang tidak pas. Dan yang kelima, ada faktor psikososial atau psikologi. Faktor psikososial atau psikologi berkaitan dengan hubungan antar personal, peran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Contohnya, beban kerja yang berlebihan. Adapun target organ dari bahaya lingkungan kerja yaitu hati, ginjal dan kandung kemih, kulit, paru-paru, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, kardiovaskular, dan sistem endokrin. Yang berikut, ada pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penyakit akibat kerja. Antara lain, yang pertama pencegahan primer. Pencegahan primer yaitu usaha atau tindakan para pekerja agar tidak terpapar zat-zat beresiko. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa pakaian, pelindung kepala, sarung tangan, sepatu yang dilapisi baja, masker khusus untuk melindungi pernapasan dari debu atau gas berbahaya, kacamata khusus, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder diperlukan untuk mendeteksi dini penyakit karena kerja. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi zat berbahaya terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier yaitu dengan menghindari terjadinya kecacatan pada pekerja yang telah terkena penyakit karena kerja. Salah satunya adalah dilakukan dengan cara melakukan kontrol berkala kepada pekerja untuk evaluasi penyakit. Materi yang ketiga adalah kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja, timbul karena pekerjaan, dan yang terjadi saat dalam perjalanan menuju tempat kerja. Bahaya dan risiko memiliki kaitan yang erat dengan kecelakaan kerja, di mana bahaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian seperti penyakit, kematian pada manusia, dan kerusakan pada lingkungan. Adapun jenis-jenis bahaya yaitu yang pertama bahaya biologi, yang kedua bahaya fisik yang berhubungan dengan cahaya, suhu, radiasi, getaran, dan ergonomi. Ada bahaya mekanik yang berhubungan dengan mesin, alat angkut, dan lain sebagainya. Ada bahaya psikologi yang berhubungan dengan beban kerja dan stres bekerja. Dan adapun bahaya kimia yang berhubungan dengan zat-zat beracun. Yang berikut, risiko ketiga. Risiko ketiga adalah risiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul dalam aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja. Kecelakaan kerja secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kecelakaan industri, di mana kecelakaan terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja. Dan yang kedua, kecelakaan dalam perjalanan, di mana kecelakaan di luar tempat kerja yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang berikut ada klasifikasi kecelakaan kerja. Yang pertama, kecelakaan kerja menurut jenisnya. Misalnya, terjatuh, tertimpa benda, kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut penyebabnya. Contohnya, karena mesin atau material. Yang ketiga, menurut sifat luka, seperti patah tulang, memar, luka bakar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut bagian tubuh yang terluka, seperti pada kepala, leher, kaki, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Yang berikut ada pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan
dengan beberapa pendekatan, antara lain yang pertama pendekatan energi. Pendekatan energi salah satunya dengan melakukan pengendalian pada sumber bahaya. Bahaya sebagai sumber terjadinya kecelakaan dapat dikendalikan langsung pada sumbernya dengan melakukan pengendalian secara teknis atau administratif. Yang kedua, pendekatan manusia. Pendekatan manusia untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, dilakukan pendekatan dan pelaksanaan program K3, salah satunya adalah dengan pembinaan dan pelatihan bagi pekerja. Yang ketiga, pendekatan teknis. Untuk mencegah kecelakaan yang bersifat teknis, dilakukan upaya keselamatan. Salah satunya adalah dengan rancang bangun yang aman, yang disesuaikan dengan persyaratan teknis dan standar yang berlaku untuk menjamin kebaikan instalasi atau peralatan kerja. Yang keempat, pendekatan administratif. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara pengaturan waktu dan jam kerja sehingga tingkat kelelahan dan paparan bahaya dapat dikurangi. Dan yang terakhir, pendekatan manajemen. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengembangkan komitmen dan kepemimpinan dalam kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya untuk manajemen tingkat atas. Materi yang keempat adalah ergonomi dan faal kerja. Ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak kelelahan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Yang berikut ada penerapan ergonomi, yaitu yang pertama posisi kerja. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh, dan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. Yang berikut proses kerja. Proses kerja di mana para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Yang berikut tata letak tempat kerja. Tata letak tempat kerja di mana penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturannya yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pekerja. Dan yang berikut pengangkatan beban sesuai dengan kemampuan pekerja. Dari segi efisiensi, ergonomi berperan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, mengadakan perhatian terhadap kondisi tenaga kerja. Yang kedua, menciptakan sikap tubuh yang ergonomi. Yang ketiga, pembebanan kerja sesuai dengan kemampuan pekerja. Yang keempat, mengatur lingkungan kerja yang tepat. Yang kelima, menilai dan mengatur organisasi kerja. Yang keenam, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Serta yang terakhir, memperbaiki kualitas produksi. Sistem kerja yang kurang baik terkait dengan bidang ergonomi dapat menyebabkan ketidakefisien dalam produksi dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan ketidaknyamanan pada pekerja, serta dapat menyebabkan kerugian secara ekonomis untuk perusahaan. Gangguan kesehatan akibat pajanan ergonomi di tempat kerja dapat berupa timbulnya kelelahan kerja, timbulnya penyakit akibat kerja, dan timbulnya kecelakaan akibat kerja. Yang berikut ada perbaikan ergonomi. Dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja, perbaikan ergonomi merupakan upaya preventif agar pekerja dapat bekerja dengan nyaman dan terhindar dari penyakit akibat kerja. Perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan tuntutan tugas dengan kemampuan fisik dan mental pekerja, serta mengendalikan faktor risiko ergonomi yang bersumber dari pekerjaan. Sebagai contoh, desain mesin, desain workstation, posisi duduk, alat bantu tangan, beban angkat-angkut,
Diupayakan agar pekerja terhindar dari postur janggal yang menimbulkan gangguan muskuloskeletal. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, penyakit akibat kerja, kecelakaan akibat kerja, serta ergonomi dan faal kerja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.